Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, keluarga asik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini, alhamdulillah nih guys, kita sedang menghadiri sidang terbuka doktoral Mamah Nana di bidang ilmu komunikasi. Ini sebentar lagi akan kita mulai nih supporter utamanya nih guys. Oh, Hisam, siapa Zalfa, mana Faiz? Ya. Ini ruang yang akan dijadikan sidang. Ini penerima tamunya guys. Ini tamu. Katanya itu ada cemilan. Ada. Mulainya jam berapa? Sebentar lagi kita mulai, jam 9 harusnya. Ini udah lupa. Halo lu, pengen masuk ke dalam. Ayo absen dulu aja. Jam berapa dari Bandung? Bogor. Oh, jam 5. Supporter dari Bogor udah pada datang nih guys. Rombongan nih guys. Bogor. Iya, teman kampus mama. Iya, iya, makasih. Iya, yang terakhir si bungsu. Yang Faiz ya? Iya, Faiz. Sehat-sehat. Aku Pak Reza duluan Bu, biasa. Ayo Bang. Aku kirim Bu dari semalam. Oh ya, bisa Mas. Ya Allah, aku mau ke toilet. Coffee break tuh. Nyimpen dulu ah. Coffee break silakan ya teman-teman. Gue bisa tahu oke. Oke, aku siapin dulu deh. Bisa. Yuk, di mana? Yang putihnya apa? Tandanya apa? Enggak. Ini yang putih apa? Beda sendiri apa? Enggak sama aja pakai sanitasi. Oh gitu. Tapi ada spesial nggak? Dokumentasinya kan megang. Ada yang mau idenya. Linknya bisa ya, QR dulu direct ini gitu. Bukan untuk gue ya. Pasti dulu. Ada mana ya? Ada sini. Oke. Sama. Lagi. Aku jatuh lagi. Dapat gimana? Suami.
tasnya di sini, Ji. Tasnya taruh sini. Buat ngepekin berapa. Oh iya. Boleh foto Foto. Nanti foto lagi ya. Ya, 1, 2, bentar. 1, 2, ya. Lurus ya. Lurus, lurus. Heeh. Beneran nih nggak mau itu udah di daftarin. Enggak lu malu cek ya. Selamat ya. Udah sidang hasil. Skip aja. Pemindai. Saya pegang nggak apa-apa ya. Kamu ledak. Kita habis masuk di skip aja. Tinggal kameranya. Skip. Saya gimana ya Pak? Ini nih. Skip ada teman. Skipnya mana? Ini. Skip aja. Gua di sebelah sini. Oh iya, Oh iya. Iya tuh. Ah ya udah. Jangan ambil. Pada jalan dulu. Salinannya udah aku share di grup. Oh, ini udah aku di grup teman-teman. Bisa di scan atau bisa? Ini asalnya ini teman-teman. Bisa ada di grup juga. Oh, di grup. Ini grup apa? Kalau bisa share. Enggak. Yang itu Kalau grup Aris kan nggak mau. nih, grup yang mana? Iya. Pak Herman, Pak Herman.
Kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi doktor atas nama Mariana Rista Ananda pada hari ini Jumat 16 Februari 2024 akan dimulai. Dewan penguji sidang akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tim promotor, representasi guru besar, tim penyanggah, dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Rektor Universitas Padjadjaran, saya buka sidang promosi Dr. Saudara Mariana Rista Ananda. Sebelum sidang ini dilanjutkan, saya persilakan sekretaris sidang untuk menyampaikan tata tertib sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib acara sidang terbuka berkenaan dengan promosi doktor Universitas Padjadjaran. Pertama, hadirin wajib menyimak seluruh rangkaian acara sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. Kedua, selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruangan sidang. Ketiga, selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan pemanggilan telepon genggam. Keempat, pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon atau telepon genggam dapat menerima pesan singkat, tapi dalam posisi nada dering tidak aktif. Dan kelima, apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruang sidang. Saya persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang, tim oponen ahli dan representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Mariana Rista Ananda yang terdiri dari saya sendiri, Profesor Dr. Ninis Agustin Damayani MDiv sebagai ketua, Dr. Dadang Sugiana MSc sebagai anggota, Dr. Uteli Siti Hadijah MSc sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara kerjakan. Menurut kami, saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, seminar usulan riset, seminar hasil riset, dan penelaahan naskah disertasi. Kami berharap saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan.
usaha keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Saudara Promovendus bernama Mariana Rista Ananda Siregar, lahir di Bandung 24 Mei 1982, anak dari pasangan Profesor Dr. Emir A. Siregar dan Alfia E. Harahap. Promovendus menikah dengan Muhammad Nur Asyik, SPMP, dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yakni MF Isyam, Salva N. Amalina, dan Faiz Amah Hasim. Promovendus saat ini bertugas sebagai dosen tetap pada program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan Bogor. Promovendus dalam penugasannya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di antaranya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Promovendus menempuh jenjang pendidikan dasar hingga tingkat menengah di atas di Bogor, kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi di Jatinangor, Sumedang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Promovendus menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2000 di jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, kemudian mengamalkan ilmunya di Consultant Crescent Communication di tahun 2004 sebagai pengelola media komunikasi dan peneliti. Setelah melahirkan anak pertama di tahun 2006 sampai 2009, Promovendus mengajar di Direktorat Diploma IPB hingga tahun 2011, hingga sekarang menjadi dosen tetap di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Papua. Petualangan akademis Promovendus kembali berlanjut saat mengajar di Direktorat Diploma IPB dan Program Sarjana Ilmu Komunikasi UNPAD, meneruskan studi Magister Ilmu Komunikasi di tahun 2008, kemudian melanjutkan program doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2020, sehingga alhamdulillah dapat menuntaskan studinya selama 3,5 tahun. Selanjutnya, kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Padjadjaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilakan Promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasi, dan saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini mempresentasikan laporan disertasi saya yang berjudul Komunikasi dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat, Studi Kasus Pengembangan Wisata Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kepada yang saya hormati Ibu Ketua Promotor, Ibu Profesor Dr. Lilis Agustini dan Mayani Emily, kepada anggota promotor Bapak Dr. Dadang Sugiana MSI dan Ibu Dr. Utolis Kadijang MSI yang saya hormati, kepada tim komponen ahli Bapak Dr. Asep Suryana MSI, Ibu Dr. Evi Novianti MSI, dan tidak bisa berkenan hadir saat ini karena alasan kesehatan Ibu Wiratno Hapsari MSI. Yang saya hormati, terima kasih waktunya, dan kepada Guru Besar Profesor Dr. Dian Mardiana Sumro sebagai representasi Guru Besar, saya hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat Esos SH MSI, dan kepada yang saya hormati Sekretaris Sidang Profesor Dr. Atwar Bajari MSI. Izinkan saya mempresentasikan laporan penelitian saya. Mengapa saya menggunakan judul tersebut dan kasus penelitian apa yang kemudian saya angkat? Ini adalah saya tertarik untuk mengeksplorasi
melihatnya bagaimana dinamika komunikasi interaksi antar aktor pengelola wisata, pemerintah desa, BUMDes, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan masyarakat non-pengelola dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Ciasmara. Unit yang diamati dalam penelitian ini adalah interaksi aktor masyarakat pengelola, kemudian interaksi pemerintah dan juga BUMDes dalam mengembangkan desa wisata Ciasmara yang berbasis masyarakat, interaksi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan interaksi masyarakat non-pengelola dalam pengembangan desa wisata Ciasmara berbasis masyarakat. Mengapa kasus ini yang dipilih dalam penelitian ini? Peneliti melihat bahwa potensi desa Ciasmara itu menjadi salah satu berada di salah satu kecamatan yang menjadi titik pengembangan ekowisata yang ada di Kecamatan Pamijahan, jadi ada di Kabupaten Bogor. Dan telah mulai menjadi wisata oleh para masyarakat di desa tersebut sejak tahun 1985. Namun perkembangannya agak lambat. Ini dapat dilihat baru tahun 2006 masyarakat desa Ciasmara mendapatkan akses ke area pariwisata. Kemudian di tahun 2014 ini mulai ada pengembangan yang cukup baik. Kepala Desa Usut Suparman kemudian merespon partisipasi masyarakat tersebut dalam membangun masyarakat dengan mengeluarkan SK Desa Wisata. Permasalahan komunikasi apa yang ditemukan pada penelitian ini adalah desa tidak berkomunikasi dengan intensif dengan masyarakat pengelola pariwisata. BUMDes tidak berkomunikasi dengan pemerintah desa dan BUMDes juga tidak berkontribusi terhadap pariwisata. Ada aktor non pengelola wisata yang ingin terlibat tapi masih belum mendapatkan keterlibatannya di dalam pengelolaan pariwisata di sini. Kemudian ada bentuk praktik-praktik intervensi desa yang dianggap terlalu besar dan dianggap oleh para masyarakat pengelola mengganggu pengelolaan pariwisata. Fokusnya tadi sudah adalah relasi antar aktor dan kemudian dinamika hubungan antar aktor pengelola wisata. Teori yang digunakan untuk mempertajam analisis penelitian ini adalah teori strukturasi Giddens yang akan menjelaskan dinamika komunikasi antar aktor. Kemudian aktor metode teori dari Bruno Latour yang menjelaskan jaringan aktor dalam komunikasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, studi kasus, yaitu intrinsik, kasusnya kasus tunggal, multi unit analisis untuk analisanya. Lokasi dan waktu yaitu di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dilakukan penelitiannya sejak Maret 2020 hingga Desember 2022. Temuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan 1 tentang bagaimana dinamika yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori strukturasi atau Giddens, yaitu ditemukan bahwa Samisade, Samiliar 1 desa adalah pesan bantuan dari kepala desa kepada masyarakat di daerah jalur wisata sebagai dan digunakan dominasi otoritas kepala desa untuk menggunakan dana Samisade tersebut di sana, dan legitimasi yang didapat adalah warga dengan sukacita menerima penggunaan dana tersebut untuk pembangunan akses jalan. Kemudian yang kedua, ditemukan Kades memberikan pesan dengan mengubah struktur organisasi pengelolaan Pokdawis dan kemudian membuat ada bentuk-bentuk kedinamisan, ada struktur dan agensi pengelola sektor dan pengelola wisata dengan membuka 2 tiket masuk. Terus kemudian tapi apa yang pesan legitimasi perubahan tersebut tidak bisa ditolak oleh para masyarakat pengelola wisata. Kemudian ketua BUMDes ditemukan di penelitian ini menggunakan anggaran modal untuk pengelola wisata tanpa berdiskusi dengan pemerintah desa. Nah, dia memiliki menggunakan dominasi otoritatifnya untuk mendapatkan legitimasi dari para pengelola sektor, yaitu pengelola sektor, pengelola masyarakat, agar mereka senang dan merasa diperhatikan dan dianggap memberikan kontribusi. Pemerintah desa memberikan kontribusi. Pertemuan yang keempat, Taman Nasional mewajibkan adanya penerimaan pendapatan nasional bukan pajak, yang namun demikian prakteknya oleh Taman Nasional bisa dinegosiasikan. Jadi mereka sifatnya penarikannya bersifat fleksibel karena dianggap pengelola masyarakat dan masih belum ada SOP yang jelas untuk penarikan tersebut. Kemudian BUMDes tidak melaksanakan site plan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa
Ya, dia menggunakan dominasi otoritas penggunaan dana BUMDes, dana bantuan itu untuk membantu para pengelola wisata. Yang mana tapi kemudian tidak pemerintah desa tidak sepakat dengan penggunaan dana tersebut. Dan ini dia tidak menerima penggunaan dana dari apa yang sudah dilakukan oleh Badan Usaha Mikro Daerah Desa. Rumusan yang kedua dijawab dengan ditemukan dari hasil penelitian dengan menggunakan analisa dari Bruno Latour tentang aktor network teori. Ini ditemukan ada yang warna hijau. Ini ada Ucup sebagai mantan kades yang kemudian menjadi aktor internal. Dia secara historis dia adalah yang memulai inisiator bagaimana wisata Asmara ini menjadi destinasi untuk di kabupaten, salah satu destinasi di kecamatan Pamijahan. Nah kemudian seiring perkembangan waktu yang existing sekarang yang melakukan aktor-aktornya yang kemudian melakukan aktivitas komunikasi dan pengembangan pariwisata ini ditemukan adalah pengelola sektor, ini Kang Aru, kemudian ada Kang Handi sebagai pengelola sektor juga, yang warna abu-abu ditandai dengan warna abu, ini aktam internal penggerak pariwisata yang existing. Nah, terus kemudian Yudi pengelola desa wisata ini yang ada di dalam legalitas desa wisata, dan kemudian ada desa atau BUMDes sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah desa yang banyak berinteraksi dengan para pengelola sektor. Untuk memperkuat lagi analisis memetakan aktor-aktor itu berada di posisi mana dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, peneliti coba untuk peneliti menawarkan memetakannya menggunakan analisis power interest dari Ackerman. Dan di sini ditemukan bahwa para pengelola wisata belum berada di dalam posisi players atau pemain yang sempurna karena mereka hanya memiliki interest saja, hanya memiliki minat, tetapi mereka di sini mereka tidak memiliki kekuasaan, jadi kekuasaannya masih sedang. Nah, dengan demikian mereka menganggap karena legalitas masih belum dianggap clear, jadi maka posisinya seperti ini. Terus kemudian sebagian besar pengelola wisata berada di antara subjek dan players. Ini ada di antara subjek dan players. Nah, ini juga mengindikasi bahwa mereka masih belum adanya secara analisis power kekuatannya ada di tengah-tengah, jadi masih sedang, jadi belum kuat, belum di angka 3. Kemudian pihak-pihak yang memiliki otoritas kekuasaan lebih banyak berada di posisi pembuat konteks dan tidak memiliki interest. Ini ada di gambar ini. Ini adalah pihak-pihak yang memiliki otoritas, ya, secara struktur pemerintah desa maupun sebagai di desa wisata, pengelola wisata, tapi mereka di angkanya sedang juga, interestnya ada, minatnya ada, powernya tapi tinggi, tapi dia hanya ada di level 2 untuk minatnya. Komopendus waktunya diperhatikan. Model ideal kemudian yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah, jadi dilihat Pokdawis memegang peranan utama baik sebagai inisiator, konseptor, dan eksekutor dalam pengembangan pariwisata dengan menghubungkan semua pihak yang ada di desa. Pemerintah desa memiliki fungsi sebagai pendamping Pokdawis dan juga sebagai jembatan yang menghubungkan pihak-pihak dengan eksternal seperti Taman Nasional Gunung Halimun Salak, investor kecil, dan Disputpar. Ini adalah, jadi yang ditawarkan adalah komunikasi kolaboratif antara pihak-pihak atau aktor-aktor yang kemudian dilihat ini Pokdawis lah yang bisa menjadi sentra aktor yang bisa mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang dilanjutkan, saya ingin menanyakan kepada tim penguji apakah dapat menerima presentasi saudara Provendus dan melanjutkan sidang ini. Baik. Terima kasih. Saudara Provendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas Provendus untuk dapat mempertahankan disertasi di hadapan sidang. Saya persilakan untuk pertama Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani MLib selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Provendus, Mbak Nana. Pertama-tama selamat ya sudah ada di podium ini. Insya Allah semuanya berjalan lancar.
Terima kasih Ibu. Oke, pertanyaan saya tidak banyak karena kita sudah sering sekali berdiskusi. Sebuah penelitian, walaupun ini disertasi ya, itu kan sebaiknya ada kegunaannya. Ya. Saya ingin tahu siapa sih kira-kira yang memerlukan hasil penelitian ini dan mengapa demikian? Silakan. Baik, izin menjawab Profesor Menis. Berdasarkan hasil penelitian, model tersebut yang terutama karena ini ada di kasus di Desa Ciasmara, pastinya ini akan saya terapkan dulu di Desa Ciasmara, dan kemudian karena memang ini memang diperlukan ada gitu, jadi memang sudah terkonfirmasi dari beberapa pengelola wisata masyarakat dan juga bahkan dari pemerintah desa, mereka memang butuh penataan karena memang mereka sendiri tidak mampu. Yang kedua, jika saya melanjutkan lagi model ini diterapkan di tempat lain, mungkin akan ada beberapa penyesuaian karena kasusnya bisa saja mereka desanya ini masih baru ada partisipasi masyarakat saja tapi belum ada legalitas desa wisata, sehingga nanti akan ada penyesuaian untuk model idealnya, komunikasinya bagaimana sehingga pariwisata berbasis masyarakatnya bisa berjalan lebih optimal. Demikian Ibu. Saya itu sendiri ya. Untuk desa ini dan ada saya sempat tapi tidak terlalu banyak karena memang saya kasus tunggal. Jadi di beberapa desa yang dekat di situ ada bumdesnya jalan tapi partisipasi masyarakatnya tidak ada, dan mereka sudah sama desa wisata juga sudah ada, tapi yang bergerak hanya bumdes bukan masyarakat. Tapi kalau desa Ciasmara justru masyarakatnya lebih bergerak, bumdesnya malah lemah. Seperti itu Bu. Jadi memang kasuistik, tapi saya rasa apa yang model yang ideal itu nanti bisa, tapi akan ada penyesuaian di beberapa, jadi bisa ditangkap aktornya siapa, interaksinya bagaimana, lalu model ini akan disesuaikannya sesuai dengan kasus yang berlaku di masing-masing desa tersebut. Terima kasih, cukup Pak. Terima kasih Profesor. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Dr. Ute Lis Siti Khadijah MSI selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Ibu Nana ya, karena Ibu Nana bukan orang asing ya buat saya. Kita pernah sama-sama di Bogor, jadi saya tahu banget ya Bu Nana concern terhadap penelitian itu seperti apa. Alhamdulillah dengan selesainya penelitian ini, saya sudah melihat beberapa hasil penelitian Bu Nana yang diterapkan di masyarakat, terutama di Desa Ciasmara. Ini Desa Ciasmara namanya juga udah syahdu ya, Ciasmara. Nah itu kan sama asmara gitu ya. Jadi kayaknya saking cintanya Bu Nana di sini untuk penelitian bermula dari bagaimana sih Bu Nana ini melihat bahwa Desa Ciasmara bisa mendapatkan hasil yang sangat besar dengan pariwisata ini. Pertanyaan saya hanya sedikit saja, dan kata Pak Kaprodi satu saja katanya ya. Satu, karena kita diskusinya sudah panjang. Diskusinya kita udah dari tahun 95 kali ya Bu Nana. Cuma satu Bu Nana, karena saya melihat bahwa di sini Bu Nana sudah melihat bahwa Desa Ciasmara ini mendapatkan samisade. Nah, apakah samisade ini, walaupun sudah dijelaskan di dalam draft ini, cuma saya ingin tahu ada beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan di luar dari ini ya, karena ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa disampaikan secara teks gitu ya, karena kenyataannya memang tidak bisa dituliskan, tidak sesuai dengan konteks penelitian yang ada. Hanya samisade ini apakah memang sudah digunakan dengan semestinya atau tidak, karena sesama peneliti, saya Bu Evi itu sesama peneliti desa wisata ya Bu Evi ya. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak sesuai di samisade itu. Nah, apakah bisa diceritakan nggak samisade di desa, khususnya Desa Ciasmara? Karena saya ingin melihat bahwa penelitian ini menjadi momentum Bu Nana untuk ke daerah-daerah lain. Jadi kalau kata Bu Nis, bisa nggak
terapkan di desa lain. Nah, saya inginnya bahwa ini adalah sebagai salah satu pilot project. Maka Bu Nana. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Utut. Izin menjawab. Saya sangat optimis apa yang saya lakukan. Jadi bisa bermanfaat di tempat lain juga. Nah, kalau Samisade itu saya melihat untuk di Desa Ciasmara penggunaan dananya itu diputuskan sebagai dominasi otoritatif kepala desa itu diputuskan dibangun di sana. Karena memang kalau saya lihat sebagai peneliti yang netral dan melihat itu memang daerah yang masih jauh dari, jadi jalannya memang rusak, terus masyarakatnya ekonominya masih sangat minim dibanding di RW-RW lainnya. Karena ini sudah menuju ke perbatasan Taman Nasional, wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jadi agak tinggi. Dan kemudian penggunaannya, jadi selama alhamdulillah pas lagi penggunaan dana Samisade itu selama 2 tahun itu saya melihat bagaimana dari proses awal, terus kemudian kepala desanya juga bahkan menggunakan tambahan dana untuk dia bisa memperpanjang kilometernya. Jadi dana desanya digunakan memperpanjang kilometer supaya sampai ke titik yang diharapkan itu dibutuhkan gitu sama masyarakatnya. Jadi menurut saya sebagai peneliti yang cukup netral, kalau saya lihat di beberapa penelitian mahasiswa saya juga ada yang kasusnya dana Samisade-nya justru tidak kelihatan ada di posisi mana. Walau memang di sini juga tidak terus terlalu mulus juga, karena ada beberapa reaksi dari masyarakat yang tidak terlewati itu dianggap dianggap kenapa pilihannya ke sana, kenapa nggak tempat saya juga yang ada misalnya itu kan jalur wisata, ada yang di daerah jalur pertanian itu juga mempertanyakan. Tapi dari sepanjang perjalanan saya juga lihat memang ada juga yang tidak ada pergerakan juga, tapi tidak terlalu banyak. Jadi ada di beberapa titik dibuat lagi, jadi dipecah ke 3 titik seperti itu, Bu. Pak Kapolri bilang cekap. Terima kasih komunikasinya. Baik, selanjutnya saya persilakan Dr. Tegar Sugiana MSI selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Pramopenda perempuan ya, Pramopenda. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya pada saudara. Akhirnya saudara berhasil berdiri di mimbar yang mungkin sekarang terasa kurang nyaman ya. Perjuangan panjang sekali. Salah satu temuan dari riset saudara ini adalah bahwa terbentuknya jaringan komunikasi yang begitu rumit ya, di dalam melakukan komunikasi untuk pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat ini. Mungkin keruwetan ini karena berbasis masyarakat. Di masyarakat banyak sekali ya unsur-unsur ataupun stakeholder yang lebih luas yang memang harus terlibat gitu kan. Tetapi yang menarik bagi saya di dalam naskah disertasi saudara Pramopenda ini itu yang terlibat dalam komunikasi dalam pengembangan atau pengelolaan aset wisata berbasis masyarakat itu adalah kentalnya gitu kan dominasi para elit. Elit dalam pengertian elit setempat ya. Bukan elit di Senayan. Elit setempat. Bahkan ada salah seorang kepala desa sekarang jadi mantannya, begitu dominannya di situ. Nah, pertanyaan saya adalah mohon dijawab dengan tegas gitu kan. Apakah dalam pengembangan setiap pariwisata yang berbasis masyarakat ini mesti seperti itu gitu kan? Mesti katakanlah melibatkan elit-elit yang ujung-ujungnya adalah mereka itu tarik-menarik ya berdasarkan vested interest tertentu. BUMDes gakur sama komunitas, unsur ini juga sama bermusuhan dengan ini. Ada premanisme di situ ya, urusan kecil misalkan lahan parkir dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah tadi, apakah memang harus seperti itu? Dan kalau seperti itu kita yakin ya, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat itu akan gitu-gitu aja. Apakah mungkin enggak gitu
bahwa katakanlah keterlibatan atau dominasi para elit itu didobrak gitu kan, didobrak gitu. Lalu kalau memungkinkan gitu kan, model komunikasi seperti apa yang mestinya dikembangkan di dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat itu. Yang kedua yang menyambung tadi pertanyaan Prof. Nenis dan Bu Itil, karena ada teman menarik ya. Teman menarik di sini adalah Saudara Pramopendus, berhasil kan membuat model house model kan tadi ya, itu di dalam itu. Tadi pertanyaannya sudah ditegaskan. Walaupun kita menyadari riset ini adalah bersifat studi kasus analisisnya, artinya adalah bersifat sangat spesifik dan lokalit, tapi kan tadi tidak mustahil juga untuk diterapkan di tempat lain. Tentu saja dengan prasyarat tambahan. Kira-kira kalau diterapkan di tempat lain, prasyarat tambahan seperti apa? Gitu kan? Dari house model ini yang bisa, yang harus dipenuhi. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Dr. Dadang. Saya izin menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana pariwisata di sana modelnya bisa diberlakukan di tempat lain dengan kasus yang mirip, dan bagaimana elit gitu ya. Saya ingin menjawab, kalau untuk kasus saya juga sepakat bahwa elit itu pasti akan ada tarik menarik. Kalau di kasus C Asmara memang pemerintah desa untuk mengamankan posisi pasti ya, kemudian untuk ada alasan politik ya, dengan ini temuannya ada legalitasnya diganti desa wisata atau kelompok pengelola desa wisatanya. Jadi waktu zaman Lurah Usuk, mantan kepala desa yang pertama kali sebagai akta internal, dia tidak menuliskan pengelola sektor ini, tapi pada zaman Kades Junaidi, ini pengelola sektor kemudian ada dimasukkan ke dalam pengelola, tapi orang-orang yang di dalamnya ada beberapa berganti-ganti. Kadang ada Kang Aru itu tidak ada Kang Aru karena ada copot atau diganti. Padahal secara operasionalnya justru orang-orang ini yang karena sudah ada sebenarnya mereka juga pengelola sektor punya dominasi otoritatif karena mereka yang membuka jalur dan sudah secara sosiologis itu mereka sudah memegang kekuasaan di situ ya. Karena Taman Nasional juga pernah ada salah satu yang di pengelola sektor di Cepana sekarang bilang sebenarnya Taman Nasional ingin tempatnya itu mau diambil oleh investor. Tapi karena ada kepercayaan dan sudah menghargai apa yang sudah dilakukan oleh salah satu sektor di Cepana sekarang, Kang Handi, dia bilang, saya ngomong gitu ya, jadi perwakilan dari Taman Nasional bilang bahwa saya hormati apa yang sudah dilakukan selama ini, jadi dia akan menahan orang yang ingin mengambil alih tempat itu, seperti itu. Kalau untuk di desa lain dan terdekat yang sebentar saya pernah baca cepat saja, ada di Parabakti, itu hanya BUMDesnya yang bergerak dan itu sudah di desa wisata dan diperhatikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, kalau untuk terkait dan kedinasan yang di desa C Asmara malah tidak dianggap oleh dinas, justru malah di desa yang partisipasinya tidak terlalu besar, tapi BUMDesnya yang aktif bisa mendapatkan bantuan. Jadi itu juga bentuk kalau saya melihatnya apa yang saya tawarkan, Pokdarus itu menjadi kekuatan, itu bisa mengeliminir dan tempatkan mereka pada kekuasaan yang secukupnya gitu. Tapi tetap koordinasi ada di pemerintah desa karena secara struktur beliau yang bisa membuat legalisasi, kemudian melakukan komunikasi koordinasi yang lebih tinggi lagi di level kabupaten atau di provinsi. Seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa diterapkan, tadi yang sudah saya jelaskan ini sangat kasuistik dan dinamika di tiap desa itu pasti berbeda-beda. Jadi perlu ada penyesuaian, tapi saya melihat aktor. Jadi yang saya akan highlight dalam model saya adalah aktor mana yang kemudian bisa membuat membuat interaksi antara aktor non-human dan human itu bisa membuat pariwisata berbasis masyarakatnya itu berjalan. Seperti Bapak juga. Jadi perlu ada analisis jaringan komunikasi ya, berbicara aktor-aktor itu. Kalau pendekatan yang saya menggunakan dari Bruno Latour, dia melihatnya orang-orang lain akan bergerak jika aktor
kemudian membuat ada aspek dibantu oleh aspek non-human seperti misalnya aturan atau misalnya ada potensi atau sumber daya dan lain sebagainya, dan kemudian itu diberi pesan kepada pihak lain supaya interaksinya jadi jelas gitu, komunikasi bagaimana mereka aktor-aktor ini bisa mengakomodir aktor-aktor lainnya. Baik, terima kasih. Cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Dian Wardayana Sukro MSI selaku representasi guru besar untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudara Roma Venus. Salam sejahtera. Saya ngasih catatan dulu. Ibu Mariana itu datang ke kantor saya, kemudian menyerahkan naskah ini, dan kemudian ada tulisan kertas kecil, Pak, ini untuk hari Jumat katanya, jam 9.30, nanti suratnya menyusul. Tadi pagi ditunggu-tunggu suratnya nggak ada, jadi saya kesiangan 9.30, ternyata jam 9. Itu catatan aja. Yang kedua, saya, Bu Nonon, Bu Ute, itu sering sekali penelitian tentang tempat wisata berbasis masyarakat, dan saya kemudian menemukan 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah tempat wisata yang dikelola oleh swasta, jelas itu kan ya. Yang kedua, tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah, dan yang ketiga, tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Coba tambah wawasan ke saya dari 3 karakter itu ya. Sebutkan karakteristiknya masing-masing, dan mana di antara gerangan yang 3 jenis itu yang paling efektif dan paling efisien dalam pengelolaan tempat wisata. Silakan. Izin menjawab. Kalau melihat dari kasus ini, saya tidak bisa menjelaskan itu akan bisa baik bagi setiap kasus di desa yang kemudian ada pariwisata berbasis masyarakat, atau memang itu dibuat oleh inisiasi dari swasta ataupun pemerintah. Jadi jawaban saya kalau itu sangat berdasarkan kasusnya seperti apa. Kalau misalnya untuk saya mencoba menjawab dari bagaimana bentuk praktik sosial yang terjadi di sana. Kalau misalnya itu berbasis masyarakat, beberapa temuan yang sudah saya baca di penelitian terdahulu, atau misalnya itu membandingkan untuk memperkuat pemahaman saya tentang desa wisata, saya juga bandingkan juga kebetulan di daerah Jawa itu juga ada yang dulu partisipasinya masyarakat, tapi kemudian diambil alih oleh BUMDesnya. Nah kemudian masyarakat itu jadi terpinggirkan. Itu seperti itu. Ini ada di Jawa, dan kemudian kebetulan di dekat kampungnya suami saya juga sempat tanya-tanya, karena kakak ipar dia juga salah satu tokoh masyarakat yang juga pengelola di sana. Jadi saya melihatnya kalau misalnya diambil oleh BUMDes atau pemerintah dan kemudian tidak melibatkan masyarakat, ini menjadi buat saya, kalau saya standpointnya bagi masyarakat, itu menjadi tidak adil bagi masyarakat. Tapi beberapa praktik yang saya temukan itu rata-rata ketika masyarakat sudah menggerakkan, terus kemudian pemerintah menginginkan PAD yang besar, mereka akan ikut terlibat di dalamnya. Tapi kalau misalnya masyarakat juga tidak didukung oleh pemerintah untuk legalisasi, untuk bisa mendapatkan bantuan dana dan lain sebagainya, ini juga tidak menjadi baik bagi seperti kasus di Ciasmara. Jadi mereka masih menggunakan dana pribadi atau dana investor lokal. Jadi dari keluarganya yang kerja di luar, mereka misalnya mau mengembangkan. Jadi ya masyarakat sendiri sama seperti yang di Jawa itu juga mereka kerjakan itu ketika sudah ramai diambil alih BUMDes atau pemerintah desa. Nah kalau di Ciasmara ini PAD-nya belum ada, sehingga saya melihat minatnya masih sedang dari pemerintah desa, walaupun dia bisa menggunakan power untuk kemudian ke dinas pariwisata atau ke lembaga lain untuk membantu masyarakatnya mendapatkan dana bantuan,
terjadi gitu. Beda sama desa di tetangganya gitu, Pak, yang sudah kemudian didatangi oleh program Pro CSR menggunakan dana situ. Kalau yang di desa Ciasmara adanya start energi tapi belum untuk murni ke pariwisata, jadi masih untuk ke desa. Nah terus kemudian kalau untuk swasta, karena yang saya tawarkan adalah komunikasi kolaboratif gitu. Jadi yang saya tahu ini memang agak idealis, tapi kalau misalnya semua orang, semua pihak itu saling memperhatikan kalau dari strukturasinya Bidens, bagaimana struktur, terus agensi gitu. Kemudian bisa saling berinteraksi dan memahami dominasi yang dimiliki apa, terus kemudian pesannya apa, kemudian legitimasi apa yang mereka inginkan. Harapannya itulah yang bisa mendamaikan dan bisa menjawab. Sebenarnya yang terbaik itu saya nggak bisa jelaskan, untuk investor pemerintah ini adalah aktor-aktornya yang bagaimana mereka bisa menempatkan diri dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini. Demikian. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon jawabannya lebih singkat ya. Mau cepat jadi dokter nggak? Baik, selanjutnya saya persilakan Dr. Asep Suryana MSI selaku penuntut ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi. Dan tentu saya mengucapkan selamat dulu ya kepada saudara Robert Endus yang alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan sidang promosinya ya. Baik, ada dua hal, karena kalau promotor tadi satu, kalau saya dua hal. Yang pertama, tadi kan Anda menekankan pada aspek komunikasi kolaboratif ya, yang terjadi di dalam sistem. Nah, bagaimana nih Anda bisa menyimpulkan bahwa komunikasi kolaboratif yang terjadi dalam riset yang Anda lakukan itu merupakan aspek yang punya nilai ya, punya peran yang penting ya, dalam rangka pengelolaan dan pengembangan desa wisata ya. Nah ini apakah ya sebenarnya apakah efek dari komunikasi kolaboratif ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat atau tidak? Itu yang pertama ya. Kemudian hal lain juga yang ingin saya lebih tahu juga ya, di riset Anda tidak begitu digali tentang motif ya, motif masyarakat ya, untuk menjadikan desanya itu menjadi desa wisata ya. Nah tadi sudah panjang lebar dibeberkan ya, hal-hal yang di luar itu. Yang ingin saya tahu juga sejauh mana motif ini ada di dalam diri masyarakat ya. Lalu kalau kita kaitkan dengan peran-peran RT misalnya, RW gitu ya, lalu ada pemuka masyarakat misalnya ya. Pokoknya opinion leader yang ada di dalam sistem itu seperti apa? Barangkali itu, silakan saudara Promotenus. Baik, saya izin menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana komunikasi kolaboratif agar masyarakat berpartisipasi dan bagaimana saya menyimpulkan ini bisa sebenarnya ini gambaran ideal, tapi pada praktiknya untuk bisa ini terjadi itu tidaklah mudah. Jadi kalau saya identifikasi aktor-aktor yang kemudian bisa, yang tidak punya kepentingan secara ekonomi atau penguasaan di wilayah tertentu, yang saya bisa tangkap dari penelitian ini adalah aspek non masyarakat, yaitu dari universitas atau pihak akademisi. Jadi Pokdawis ini perlu didampingi, bukan hanya Pokdawis, kelompok sadar wisata atau pengelola pariwisata, tapi juga pemerintah desa. Karena ditemukan kalau di desa Ciasmara itu mereka juga tidak memiliki kemampuan
mumpuni untuk bisa mengelola potensinya tersebut, atau bahkan mengelola bagaimana partisipasi masyarakatnya itu bisa jadi mendukung pariwisatanya. Itu jawaban nomor 1. Terus kemudian motifnya apa yang bisa dari penjelasan dari jaringan aktor dari Bruno Latour yang tertangkap adalah motif yang paling utama dari Usuk mantan Kepala Desa Usuk Suparman adalah dia membuat SK legalitas desa wisata di tahun 2014 itu ternyata untuk mendapatkan dana bantuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor. Jadi kemudian dibuatkan di zamannya mantan Kepala Desa tersebut dibuatkan diberi bantuan pembuatan bangunan bambu semi permanen yang kemudian itu sekarang malah dimiliki oleh pemerintah, jadi tidak terintegrasi dengan aset pengelola sektor atau pengelola wisata lainnya, dan juga bahkan dia tidak mau melakukan komunikasi yang intens dengan akar internal yang saat ini existing gitu. Jadi dia mencil sendiri, itu elit, nama elit gitu. Dan ini adalah lawan politik dari, dan dia kenapa nggak mau, karena ini sekarang lagi masa kepemimpinan lawan politiknya. Demikian kalau untuk yang motif. Dan kemudian peran RT dan RW ini ada yang salah satu RT-nya itu dia dari memang orang dekatnya Usuk mantan kepala desa, tapi juga dia tetap menjadi RT di masanya kepala desa Junaidi seperti Pak. Jadi motifnya ini juga menjadi salah satu tantangan untuk bisa kemudian menjadikan model ideal ini bisa diterapkan. Demikian jawabannya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dr. Evi Novianti MSI selaku penahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sudah berdiri di yang suasana sangat panas sekali. Pertama selamat, kemudian tadi berbicara tentang BUMDes, pengelola dan lain-lainnya. Hanya saya belum menemukan ketika berbicara pariwisata berbasis masyarakat, biasanya ada kaitan erat dengan tata kelola destinasi pariwisata. Biasanya karena Prof. Fendus tadi bercerita tentang BUMDes, bercerita dengan lain-lainnya. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens dan teori jaringan aktor dari Bruno tadi digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika komunikasi serta hubungan antar aktor dalam konteks pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Ciasmara. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kira-kira penelitian ini mempertimbangkan adanya bias dalam pemilihan informan secara purposif, dan apakah ada upaya untuk memperluas representasi dari berbagai segmen masyarakat dan aktor terkait dalam proses pengumpulan data? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Dr. Evi. Saya izin menjawab. Pariwisata berbasis masyarakat, tata kelolanya kalau di kasus Ciasmara, karena memang secara sejarah diawali oleh sudah ada aktivitas, namun kemudian ada legalitas. Namun demikian secara sistem yang berlaku masyarakat pengelola yang banyak melakukan aktivitas ini. Nah, tata kelolanya saat ini yang paling banyak berinteraksi dengan pengelola sektor, karena yang aktif itu pengelola sektor, pengelola wisata hanya jadi legalitas, tapi dia tidak melakukan komunikasi yang cukup intens dengan pengelola sektor. Jadi yang membantu pengelola sektor menjalankan wisata yang bersalam dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi misalnya ada pembinaan, pelatihan tentang mitigasi bencana, pelatihan guide, terus kemudian aturan-aturan gitu. Ini yang dilakukannya, interaksinya adalah Taman Nasional dan pengelola sektor. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tata kelolanya sementara yang paling banyak terlibat adalah Taman Nasional, dan kemudian dibantu dengan pihak universitas gitu. Jadi kalau misalnya Taman Nasional pasif, jadi di BUMDes yang sekarang itu, ini ada informasi tambahan pasca berjalannya penelitian, BUMDesnya ini
dari hasil pertanyaan penelitian atau bisa jawaban dari para informan, jadi ketemu. Nah ini ada dari aspek pengembangan pariwisata, ada dari 6A-nya Bu Halis itu ada aspek atraksi. Nah ini sebenarnya ada elit tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan dan seniman gitu, tapi ini tidak terpotret, jadi dia tidak players, jadi tidak subjek. Kalau dari dinamika gitu dan aktornya gitu ya, mereka masih pasif gitu. Tapi sebenarnya ini bisa jadi potensi yang bisa mengembangkan wisata di sana gitu. Tapi mereka tidak punya minat untuk mengembangkan pariwisata. Tapi kalau misalnya itu diajak dan kemudian ada komunikasi yang cukup baik antara pihak-pihak yang kemudian bisa membangun minat mereka untuk bisa itu jadi potensi pariwisata. Jadi di sana ada celempung dan ada perayaan seret tahun. Demikian jawabannya Bu. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, harusnya ada satu lagi penguji, yaitu Ibu Dr. Wiratno Absari. Nah, lagi sakit, jadi ya lebih cepat lagi ya. Dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim penguji untuk memberikan penilaian di ulang rapat, dan saudara Promovendus serta hadirin sekalian untuk istirahat. Makanya sekarang udah selesai. Udah keluar di dalam. Kalau emang soalnya nggak ada lawannya. Iya. Nggak ada komedi.
Ada di mana kuliah? Wih, sudah ada kakaknya Bangga, sudah ada kakaknya lagi. Di TV tentang Papuan ada sastra Jepang, sastra Indonesia. Oh, di sini ya? Tapi untuk sosial dan Udah belum? Oh. Gak mau sih. Wih, akrab banget sama Wak. Iya, tukeran ya. Jadi kan bisa meningkatkan Yang bungsu itu, Bu. Nih si bungsu. gimana kuliahnya? Iya, di Telkom. Gendut ya. Imbang. Dia berang. Kayaknya main basket. Pembacaan Yudisium sidang promosi doktor atas nama Mariana Rista Ananda akan dimulai. Dewan penguji sidang akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ketua Sidang. Saudara-saudara tim promotor, representasi guru besar dan tim penyangga serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali.
Silakan Romo Pendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Baik, sudah Romo Pendus siap menerima keputusan, apapun keputusan. Saudara Romo Pendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai seminar hasil riset, penelaahan disertasi dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium, sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Ini untuk diketahui saja. IPK-nya itu 4 sebetulnya. Tapi karena jumlahnya kurang 1, jadi ini kalau ada 1 lagi bisa cum laude, ya. Tapi nggak apa-apa kan, ngejar cepatnya kan. Keputusan ini akan diperbaiki sepenuhnya apabila ada kekeliruan. Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, yaitu D dan R, ya, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang hari ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Namun, sebagai bukti kelulusan saudara, dalam sidang promosi doktor ini kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi atas nama saudara Dr. Mariana Rista Ananda. Silakan, Bu Ketua Promotor. Ke depan. Dia lulus. Kalau ada yang mau foto ke depan aja, silakan. Silakan. Yang mumpung ini nggak bisa diulang soalnya. Ya, boleh deket aja nggak apa-apa. Lihat fotonya sebaik-baiknya aja. Ya. Nah, sebelah sana. Kalau sebelah sini Kamil pemotret, sama saya Kamil. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan pesan dan harapan bagi doktor baru ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin mengikuti sidang di doktor Saudara Mariana Rista. Kami merasa promosi doktor ini dengan yudisium sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Mariana Rista Ananda, kami bangga pada saudara. Peristiwa ini merupakan sejarah yang
patut untuk dikenal. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Pajajaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas yang telah percaya kami sebagai tim promotor saudara Dr. Mariana Rista Ananda. Kami tim promotor, saya sendiri, Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani Amir sebagai ketua, Dr. Dadang Sugiyana MSI sebagai anggota, Dr. Ute Lisiti Hadijah MSI sebagai anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan Dr. Mariana Rista Ananda untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya saudara pada program Doktor Komunikasi Universitas Pajajaran. Terima kasih kepada Pak Danang Ahmad yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas selesainya proses belajar saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ninis yang selama ini sudah mampu membuat saya menemukan sebenarnya kasus apa yang terbaik yang bisa diteliti, dan kesabaran Ibu selama ini menerima jadwal bimbingan, kapan saya melayani saya untuk kapan bimbingan, kapan waktu diskusi, kapan saya harus semangat. Terima kasih banyak Ibu arahannya dan kemudian mempertajam hal-hal untuk bisa menyempurnakan laporan penelitian saya disertasi ini. Terima kasih banyak Ibu. Saya pasti akan selalu mengingat kebaikan Ibu dan arahan Ibu. Kepada Pak Dadang Sugiyana dan juga selaku KPI yang sangat membantu saya, terutama dalam secara disertasi, secara konsep pemikiran, penguatan aspek-aspek yang masih lemah ketika saya SUR atau SHR. Saya sangat menghargai. Saya pada Dadang ini juga dulu dosen pembimbing kedua saya waktu magister, beliau juga sama, selalu kalau saya ngasih masukan, kasih solusinya seperti apa. Jadi ketika harus memperbaiki, saya segera bisa memperbaiki dengan cepat karena tahu apa yang harus dibaca, dirujuk, dan kemudian apa yang harus saya keluarkan kembali untuk memperbaiki laporan penelitiannya. Kepada Ibu Teresa Hadijah, terima kasih banyak. Diskusi di awal sekali ketika saya sudah diterima di kampus ini, Bu Putri ini juga sebenarnya teman juga, tapi mau gitu ya membimbing saya baik sebagai teman maupun juga sebagai promotor saya. Terima kasih banyak sudah memberikan bahan-bahan materi, karena saya memilih Bu Putri juga sebenarnya karena ada di pariwisatanya. Jadi sini sangat membantu saya untuk bahan bacaan, terus kemudian menajamkan nanti aspek-aspek apa yang harus saya amati, aspek apa yang harus saya analisis, saya harus mendapatkan data apa, dan kemudian untuk sistematik literaturnya, cara masukannya untuk dilihat lebih sangat membantu saya untuk memahami realitas yang terjadi di kajian sebelumnya seperti apa. Terima kasih banyak Bu Ter. Kepada Pak Asep yang juga ketika SHR banyak saya raporkan karena jadwalnya bentrok dengan jadwal menguji PNS, kemudian di tengah-tengah harus mendapatkan informasi, istri lagi kurang sehat, tapi Pak Asep tetap menguji saya, saya bisa tetap melaksanakan di hari itu, dan kemudian masukan-masukannya untuk mempertajam teori dan kemudian metode untuk saya lebih memahami bagaimana di lapangan itu saya bisa mendapatkan data yang valid, asal dan bisa dipertanggungjawabkan di sidang promosi dokter hari ini. Terima kasih banyak Pak Asep.
kepada Ibu Evi Novianti. Sebenarnya Ibu Evi juga salah satu calon promotor yang saya mau pilih gitu ketika masuk, tapi karena kepakaran beliau di pariwisata, tapi alhamdulillah saya dapat rezeki jadi oponennya tetap Ibu. Masih tetap mendapat bimbingan dari Ibu untuk memperkuat lagi dari aspek akademisnya, kemudian realitas dan fenomena terkait desa wisata dan pariwisata berbasis masyarakat. Bu Evi juga sangat memudahkan saya, walaupun tidak bisa hadir SAR, tapi tetap yang menenangkan saya, walaupun tidak hadir, tapi masih ada yang bisa membuat saya tenang. SAR tetap bisa jalan sesuai sidang. Terima kasih banyak Bu Evi masukannya, dan Pak Pasar Penelahan itu juga ada beberapa masukan yang kemudian membuat saya lebih hati-hati lagi untuk menyempurnakannya. Terima kasih banyak Bu Evi. Kepada Pak Dian Wardiana sebagai representasi guru besar, terima kasih. Saya juga pernah jajaran Bapak waktu S1. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan kemudian memberikan pertanyaan. Itu akan tetap menjadi perhatian saya ketika mengaplikasikan ilmu dari pendidikan ini. Kepada Pak Anwar, terima kasih sudah hadir juga. Pernah mengajar tentang teori komunikasi pas lagi kuliah S3 ini secara online Pak, jadi agak ini Pak, tapi diskusinya lumayan, jadi saya bisa mendapatkan teori-teori mana atau membaca yang baik. Dan terakhir tapi yang paling utama kepada ketua sidang dan sekaligus dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, Pak Jajang Rahmat, terima kasih waktunya dan terima kasih atas pengumuman yang menyenangkan saya dan keluarga saya serta kolega-kolega saya atas kelulusan saya hari ini. Saya juga berterima kasih kepada ibu saya. Sebenarnya saya ada di sini salah satunya adalah permintaan ibu saya. Salah satu ibu saya, salah satu anaknya ada yang mengikuti jejak suaminya untuk menjadi dosen. Kakak saya adalah profesor di kedokteran hewan, tapi saya bisa jadi dokter hewan, jadi dokter ilmu komunikasi aja. Makasih Mama sudah membantu saya untuk bisa menemukan karir saya ketika umur saya tidak muda lagi dan punya anak dan lain sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur dan apa yang sudah ibu saya yakinkan kepada saya untuk menjadi dosen sampai saat ini. Terima kasih juga dari fakultas hadir Pak Sasongko MSI. Terima kasih sudah hadir. Dia adalah juga Fakultas 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Papua, Pak Sasongko, Putra MSI, dan kemudian kolega saya sekarang sedang menjabat jadi Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Pak Muslim MSI. Bentar lagi juga akan menjadi doktor. Bersama kita insya Allah tahun ini. Kemudian kepada Kepala Ketua Program Studi saya, Bu Dr. Dwi Rini Sofia MKOM, terima kasih kehadirannya sudah menyempatkan waktu jauh-jauh dari Bogor kemari. Kepada Ibu Ani, ini dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya yang selalu bersemangat mendampingi kolega juniornya, selalu hadir dan semangat menyemangati pembicaraannya masih junior ini. Terima kasih juga kepada ada kakak dan adik-adik saya, dan pada suami saya, suami saya lagi mau mendokumentasikan gitu. Jangan lupa nonton channel kami. Terima kasih kepada Ayah Muhammad Nur Asif, saya selalu mendukung, walaupun bentuk dukungan itu dengan tidak karena nggak nampak gitu, tapi terasa dia sangat mendukung saya untuk bisa menyelesaikan ini di tengah-tengah harus juga memperhatikan
panjang, jadi yang sekarang harus dilakukan, jadi semangat mudah-mudahan apa yang ada di sini ya. Kemudian Zalfa, ya katanya mau masuk FKG katanya yang 4 katanya. 2 tahun lagi insya Allah. Terima kasih ya sudah mau memahami ya, punya pemahaman nggak bisa fokus. Nah, Devais, ini apa sih gelarnya? Kalau S3? Dokter deh. Ya makasih ya sudah ya karena mereka terpaksa harus berkurang perhatiannya. Terima kasih. Terus kemudian teman-teman, terima kasih sudah ikut hadir jauh-jauh pasti pagi-pagi subuh di kampus ya di sini. Terus kepada Pak Yoga, ini mentor saya di lapangan, mentor diskusi root of thinking, menemukan sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi mentor di lapangan memperkenalkan saya dengan para elit di desa, gitu kan, memahami struktur sosiologis di desa seperti apa. Saya sangat berterima kasih. Kemudian Ibu Gengges yang hadir cuma sedikit. Kemudian Sari, terima kasih juga belakangan ini banyak membantu saya memajukan pariwisata di desa Jawa. Kemudian teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman kelas, Bu Rizka dan Bu Intan, terima kasih sudah hadir. Demikian dan ucapan terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Ciasmaranya ada yang hadir? Rencananya pasca ini saya akan mengkonsentrasikan hasilnya dan melakukan FGD terhadap temuan ini. Dan karena lumayan jauh Pak, dari Bogor itu ke sana 2 jam. Kalau naik motor bisa agak cepat karena agak macet Pak, ke daerah ITB ke sana lagi sekitar 1,5 jam. Apa-apa, itu masih dekat lah selama ada durian di sana. Adanya berapa itu saya terang berat. Nah itu, saya kira yang mau didapatkan ya preman-premannya tadi kesini. Gitu. Baik, selamat ini buat Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Pakuan, ada Pak Muslim, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan ya. Nah kalau udah ada Wakil Dekan Bidang Keuangan aman kan? Sudah ada Kaprodinya, Ibu Dr. Rini Satya. Saya ingin perkenalkan yang ada di depan ini. Atau nanti tetap di jalan ya. Dan jangan lupa kalau nanti ke Bogor, ajak ke tempat durian. Baik, yang paling kiri adalah Prof. Anwar Bajari. Prof. Anwar Bajari ini sekarang ini adalah Wakil Dekan 1 ya di Ilmu Komunikasi. Tentunya adalah Kaprodi S3. Kemudian banyak jabatannya. Di antaranya Presiden ASPIKOM, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, beliau presidennya, begitu ya. Dan juga Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Ya. Ada satu lagi bisa sebut Ketua Angkatan Alumni SMP. Baik, sebelah kiri saya adalah Profesor Dianwar Giana Sukron. Beliau sedang tidak punya jabatan ya. Biasanya selalu menjabat terus beliau. Sekarang tidak punya jabatan di fakultas, tapi pernah jadi Kaprodi jurnalistik, pernah jadi ketua D3 PAKT, pernah jadi komisioner KPID Jawa Barat, Kaprodi D4, betul. D3 dan D4, betul. Ini Pak Dian ini dosennya S1 ya, dulu ya. Kemudian sebelah kanan saya Ibu Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani. Beliau sebagai ketua promotor, tapi beliau juga pernah sebagai Kaprodi Perpustakaan.
Prodi Perpustakaan, Ilmu Perpustakaan, kemudian juga pernah jadi sekretaris Prodi S3. Jadi, Prodi S2. Oh iya. Ya, dan kalau nggak salah bendahara akte, bendahara angkatan 76. Soalnya kalau saya suka dapat bocoran dari dan sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Dadang Sugiana. Beliau saat ini yang Kaprodi S3. Ya, sebelumnya wakil dekan 1. Jadi itu keren sama Pak Dadang Sugiana ini pernah jadi Kaprodi di ekstensi ya. D3, terus kemudian ketua penasehat jiwa Nusantara, Kusplus. Kalau Kusplus pasti tahu, semua lagu Kusplusnya hafal, bukan hanya lagunya tapi juga kenapa lagu itu diciptakan dan segala macamnya, karena salah satunya adalah S3-nya ya, doktornya itu dokter Kusplus. Kemudian sebelah kanannya adalah saya lupa. Enggak, ini Bu Dr. Dr. Sadija. Bu Dr. itu sekarang adalah Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Apalagi itu ketua gitu. Oh ya, makanya membimbing ini komunikasi pariwisata ya. Kemudian di belakang Pak Dr. Asep Suryana. Oh ya, beliau ini satu-satunya pemuji tamu ya dari luar negeri. Beliau ini dari Korea. Karena ini kalau sahabatnya bilang ini dari Korea, Pak Asep Suryana. Koreanya sebelah sana Sumedang. Pak Asep ini sekarang adalah Ketua Departemen Komunikasi Korporasi. Sebelumnya juga pernah menjadi Kaprodi Manajemen Komunikasi. Insya Allah guru besarnya tahun ini diajukan. Ini yang di tengah Ibu Dr. Evi Novianti. Ibu Dr. Evi Novianti ini sekarang sedang kita tugaskan jadi Kaprodi Pariwisata Berkelanjutan. Kaprodi Pariwisata Berkelanjutan. Jadi kalau yang tidak berkelanjutan tidak dipelajari. Bu Evi-nya saya pernah jadi sekretaris Prodi di program Magister. Baik, saya sendiri Dadang Rahmat Hidayat. Saya dekan yang meneruskan Prof. Dedi Mulyana. Apalagi ya, udah oh banyak. Saya Pak Akmal itu wakil ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi, ketuanya saya. Saya ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Terusan dibisiki oleh Prof. Ninis. Saya juga ada yang anak tolong di sini. Ada anak tolong? Ya, anak tolong. Saya ketua FKPPI Jawa Barat. Sekarang pernah juga ketua KPI, Komisi tadi FKPPI ya. Nah sekarang KPI, saya pernah juga jadi ketua KPI pusat di Jakarta. Cukup ya. Dan istri saya di sini, dosennya juga. Ya. Jadi pas masuk itu saya dosen muda dulu. Jadi pas masuk 94 saya dosen muda ya. Jadi kita barengan. Ini sama nih Mariana nih. S1-nya jurnalistik, S2-nya di sini kan, S3-nya di sini juga kan. Linear Pak, ya? Universitasnya linear. Ya, saya juga saking setianya sama 4, S1 di sini, jurnalistik sama S2 di sini, S3 di sini nggak ada kerjaan. Nah, Bapak kan ke Bogor ya, ke Bogor. Jadi samanya di situ, bedanya kalau saya laku di sini, saya dapat istri di sini. Kalau Mariana dapatnya di luar kan. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan hasil dari sidang hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih pada tim promotor, representasi guru besar dan tim penyangga serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Dr. Mariana Rista Ananda untuk menerima ucapan selamat dari Dewan Penghuni Sidang dengan didampingi keluarga. Kami persilakan kepada keluarga Dr. Mariana Rista Ananda untuk maju ke depan. Bang, kakak masuk. Iya. Oh. Sebelah mana, Bu? Oh. Ya, selamat ya. Mas, kasih. Wah, ini suaminya. Iya. Ini. Oh, ya. Selamat ya. Kelas berapa ya? Kelas 6. Oh, tinggi banget nih. Selamat ya. Ya, saya mau nipu. Ada mana? Yang Korea. Foto bersama dengan Dewan Penghuni Sidang kepada keluarga Dr. Mariana Rista Ananda untuk kembali ke tempat semula. Foto bersama dengan Dewan Penghuni Sidang. Ambil dari tengah aja sih. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ini boleh ini sekarang. Ya, boleh. Ini salam komunikasi, Mas. Salam komunikasi. Oh, komunikasi gitu ya. Bukan nomor 3 ya. Nomor 3 kalah. Oh, salam komunikasinya 3. Lagi Pak, komunikasi. Komunikasi. Huruf K. 1, 2, 3. Penting naik daun. Foto bersama dengan tim promotor. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi selamat. Terima kasih, Prof. Oke, monggo. Terima kasih. Mana suaminya? Mana? Oh, sini. Ambil yang kalian paham.
Kalau boleh satu lagi ke bawah yang apa agak satu orang dari kiri kanan atau dari depan. Depan. Nasi depan. Nasi muda, nasi aerobik. Iya. Ini kita aerobik sekarang. Tengah dulu ya. Coba ya 1, 2, 3. Komunikasi. Ganja. Bagus lah. Lagi ya, ayo ganti pose. Lebih menarik yang motoin kayaknya. Dah, oke. Teman mulia S1. Ada karangan bunga guys dari keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Papua. Oh, ini ada gas solution. Ini ada Pan Agro Sejahtera. Semua biar sejahtera semua guys. Ini rombongan bus dari Bogor. Emang iya? Itu iya Pakuan. Oh, mereka tuh sesir. Awas. Maksudnya itu satu itu. Pantesan langsung pada batik baru. Rombongannya nih guys. Ya udah yuk.